Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dari kami semua yang berada di sini. Kita kembali dipertemukan untuk beribadah minggu bersama-sama meskipun di rumah masing-masing. Namun bukan berarti itu menggantikan rasa sukacita kita untuk terus memuji dan mengagungkan Tuhan Allah Sang Pencipta dunia ini. Karena Dialah Tuhan Allah Maha Besar. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan kita pujikan bersama. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, setiap hari kita tak bisa dilepaskan dari interaksi dengan sesama. Tentu ada kalanya orang lain melakukan kesalahan kepada kita, mengecewakan kita, bahkan wajar jika kita merasa marah atau mungkin kesal dengannya. Lalu kita mulai menyalahkan dia terus-menerus karena kesalahannya itu. Sikap menyalahkan orang lain adalah hal termudah yang sering kita lakukan saat masalah sedang menerpa. Namun apakah kita terus-menerus melakukan hal tersebut? Tema ibadah hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Apakah kita sudah menjadi orang yang terbiasa menyalahkan orang lain?
atau bahkan menyalahkan keadaan. Apakah atas dasar alasan apapun, tindakan yang kita lakukan itu sudah benar? Apakah Tuhan berkenan? Marilah kita mulai menyadari bahwa hal ini tidaklah benar di mata Tuhan. Mari kita memohon pengampunan dan berdoa untuk pertobatan kita. Tuhan, seringkali kami suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan mungkin juga telah menyalahkan Engkau ya Tuhan. Ketika kami sedang mendapat masalah, kami lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Kami suka melampiaskan hal tersebut pada yang lain, padahal itu kesalahan kami sendiri. Kami sulit untuk mengendalikan emosi kami dan berpikir bijaksana. Kami merasa diri kamilah yang selalu benar dan mengharapkan pengakuan tersebut. Padahal kami ingin menutupi kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak mampu menjadi orang yang lebih dulu menyadari kesalahan. Ajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami bawa seluruh pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Amin.
Firman Tuhan di dalam kitab Efesus 2 ayat 4-6 menyatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya hidup kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, dipimpin dan dituntun oleh-Nya. Segala keakuan kita bukanlah yang utama, tetapi Tuhanlah yang utama, yang telah meraih hidup kita menjadi benar di hadapan-Nya. Mari bersama kita pujikan, bukan laku tetapi hanya Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk memohon pimpinan Roh Kudus di dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau mengundang kami untuk bersama-sama mempersembahkan ibadah. Tuhan, kami rindu untuk belajar. Jika selama ini tanpa kami sadari kami seringkali menyalahkan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan, atau bahkan kami tidak menyadari bahwa kami telah berbuat kesalahan. Karena itu biarlah firman-Mu pada hari ini membuka hati kami, menolong kami untuk menyadari. Biarlah firman-Mu memandu kami, supaya kami dapat bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami,
membuka diri untuk diperbaiki, supaya karya Allah bisa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hati kami di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup. Haleluya. Jemaat GKI Gayung Sari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema mentalitas menyalahkan. Apa itu mentalitas menyalahkan? Menyalahkan itu diawali dari ketersudutan atau keterpojokan yang membuat seseorang mencari kambing hitam. Ketersudutan atau keterpojokan menimbulkan ketakutan atau kemarahan. Ini menggelisahkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Respon yang sering terjadi
Keadaan ini membuat seseorang memindahkan beban. Apa sebetulnya yang dialami, yang dirasakannya, ini dipindahkan kepada pihak lain. Nah, kita seringkali memahami ini dengan istilah kambing hitam. Respon yang seharusnya terjadi adalah seseorang itu lapang dada, membiarkan dirinya dievaluasi hingga tuntas. Dia dikoreksi dan kemudian dia butuh waktu untuk bisa memperbaiki dirinya. Disitulah kemudian Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan pasti akan menopang. Tidak membiarkan seseorang di dalam keadaan seperti ini. Nah, orang yang terbiasa menyalahkan itu adalah orang yang tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Dia tidak siap untuk dievaluasi, takut menghadapi kenyataan. Dia biasanya lari dari kenyataan. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, tidak enak untuk diterima. Padahal ketika dia lari, bukan berarti persoalan itu selesai. Karena lain kali persoalan ini akan muncul, bahkan dalam tingkat yang lebih berat. Nah, orang yang tidak bisa atau tidak mau tidak bisa ditolong atau tidak mau ditolong ini, itu karena dia tidak mengakui keadaannya, bahwa dia itu membutuhkan pertolongan. Jemaat Tuhan, lalu dari mana mentalitas menyalahkan itu? Sumber-sumbernya kapan itu pertama kali terjadi? Mentalitas semacam ini itu muncul akibat dosa yang awal sekali. Kecenderungan menyalahkan itu ternyata sudah ada sejak dulu dari sononya, Kapan itu terjadi? Kalau kita ingat di dalam kitab Kejadian, Adam itu menyalahkan Allah ketika dia jatuh dalam dosa, ketika Allah mengetahui bahwa dia telanjang. Kenapa? Bagaimana? Apa yang dimaksud Adam kok bisa menyalahkan Allah? Karena Adam merasa bahwa Allah itu sudah memberikan Hawa di sisinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga menyalahkan istrinya, karena memberikan buah yang terlarang itu kepadanya. Dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kalau dia tidak memberikan, saya tidak akan makan. Kemudian kita melihat Hawa pun juga menyalahkan. Hawa menyalahkan ular. Saudara perhatikan, di sana dikatakan ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Kok mau diperdayakan sama ular Lalu kita melihat berikutnya, dalam generasi yang selanjutnya, Kain marah kepada Allah, karena Allah tidak mengindahkan persembahannya. Lalu akhirnya dia membunuh Habel. Jadi kita lihat di sini, ketika dia marah, dia melihat bahwa persembahan Habel itu diindahkan oleh Allah, diterima. Lalu persembahannya tidak diterima. Kemudian dia marah dan pelampiasannya itu adalah dengan membunuh Habel. Karena itu jemaat Tuhan, berhati-hatilah. Ketika kita mulai menyimpan kemarahan dan kita menjatuhkan kesalahan itu kepada orang lain. Lalu bagaimana ciri-ciri dari orang yang suka menyalahkan? Orang yang suka menyalahkan itu biasanya mengumbar emosi. Dia tidak sabar, malahan kadang-kadang keroyokan. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-23, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia sedang mengajar. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, maka datanglah imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi itu. Kenapa sih nggak bisa tunggu dulu setelah Tuhan Yesus selesai mengajar? Tapi ketika atau pada saat Tuhan Yesus mengajar, itu mereka sudah datang. Nggak bisa tahan. Ini ciri-ciri orang yang suka menyalahkan itu seperti itu. Lalu kemudian ciri yang lain adalah dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mencecar. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dengan siapakah dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini pertanyaannya mencecar terus.
Lalu mengapa Tuhan Yesus tidak mau menanggapi mereka, menjawab pertanyaan itu? Gampang kan? Kalau Tuhan Yesus ditanya, dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Siapa yang memberi kuasa kepadamu? Ya jawab aja tuh Tuhan Yesus, bahwa kuasa itu dari Allah. Ini kan kesempatan untuk bersaksi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa sih sulitnya kok Tuhan Yesus tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus tidak mau terlibat dalam debat kusir. Tuhan Yesus tidak mau terjebak. Ada pertanyaan yang kadang-kadang muncul dan menjatuhkan kita. Perlu hikmat untuk bisa menentukan bagaimana merespon. Kita mesti menjawab atau kita melakukan yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang pertanyaan yang muncul dari orang yang suka menyalahkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak rasional. Kita perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus balik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Kenapa sih mereka kok tidak bisa menjawab? Kalau mereka bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa mana, dari mana? Mestinya mereka juga harus bisa dong menjawab pertanyaan balik dari Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa emosi yang merupakan letupan-letupan dari krisis ya. Orang ini sebetulnya mengalami krisis ya. Dia tidak sanggup untuk menahan diri apa yang menuding atau menuduh dirinya. Itu membuat dia memberikan pertanyaan-pertanyaan spontan. Dan pertanyaan inilah yang kadang-kadang tidak rasional. Dan kita melihat bahwa pertanyaan balik yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu seperti shock terapi. Beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah kiriman anekdot begitu ya, atau lelucon dari rekan. Judulnya adalah Berhentilah Memarahi Istri. Ya. Kira-kira isinya demikian. Ada seorang pria yang tidak pernah marah ataupun membentak istrinya. Ketika seorang temannya bertanya kepadanya, kenapa kok kamu tidak pernah memarahi istrimu? Maka dia pun bercerita demikian. Dulu aku pernah melihat istriku dicakar oleh kucing kesayangannya. Lalu istriku ini gak marah, dia tersenyum dan cuman berkata, 1. Lalu keesokan harinya kucing itu kembali mencakar istriku lagi. Tapi istriku juga tersenyum dan dia cuman berkata, 2. Ternyata besoknya kucing itu mencakar lagi. Ya terang aja lah. Orang mencakar yang pertama didiamkan, yang kedua juga didiamkan. Dan ternyata ketika mencakar yang ketiga kalinya, istriku cuman tersenyum dan berkata, 3. Apa yang dilakukan istriku? Istriku mengambil bungkusan dan menaburkannya di atas ikan. Dan dihidangkannya kepada si kucing. Wah, si kucing itu dengan segera melahapnya. Dan badannya langsung kejang-kejang, lalu mati. Aku terkejut dan jelas marah. Langsung aku berteriak, kamu sudah gila ya? Kamu meracuni kucing itu hanya karena dia mencakar kamu 3 kali. Istriku hanya tersenyum sambil berkata, 1. Dan mulai itu aku tidak pernah lagi memarahi istriku. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, lelucon ini mengingatkan kita hati-hati. Ketika kita terpancing, ketika kita terbakar oleh emosi, ya, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang terbiasa menyalahkan, suka menyalahkan. Nah berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mesti menghadapi orang yang suka menyalahkan itu. Ada yang harus dijawab dan ada yang tidak perlu dilayani. Percumalah. Tuduhan-tuduhan semacam itu kita tidak usah melayani. Jangan terlibat dalam debat kusir ya. Atau malah itu adalah tuduhan-tuduhan yang menjebak. Nah yang harus kita lakukan apa? Ya tetap tenang. Kita mesti tetap tenang dan kita mesti memberikan jawaban yang bijak. Untuk itulah kita perlu hikmat Tuhan. Dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus memberi contoh. Ya, Tuhan Yesus menjawab mereka, aku juga akan mengajukan 1 pertanyaan kepadamu.
Dan jika kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal itu. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban ini, sebetulnya persoalan pertama adalah shock terapi yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa jawab ini, maka aku nanti juga akan menjawabnya. Maka seorang tentu akan berpikir, kalau tadinya dia memberikan pertanyaan dan pertanyaan itu asal ngomong saja untuk menjatuhkan, maka jangan-jangan Tuhan Yesus juga akan menjatuhkan dia. Maka dia berpikir keras, apa ini yang harus dia lakukan untuk menjawab hal ini. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita memang perlu hikmat Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk dengan segera merespon ketika seorang itu mencela kita atau mempertanyakan, memberikan pertanyaan yang bisa menjatuhkan kita. Hal yang kedua, bagaimana menghadapi orang yang suka menyalahkan. Kadang-kadang kita perlu memaklumi, kita perlu melihat orang yang suka menyalahkan itu biasanya dia punya masa lalu yang pahit, yang kelam. Ada hal-hal yang pernah dialami dan itu begitu menyakitkan. Lalu sekarang dia melakukan hal yang sebaliknya kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengasihi mereka. Tentu kita perlu mengasihi dengan cara yang tepat. Ketika mereka sedang mengalami krisis, maka ketika kita bisa memaklumi mereka, kita bisa mengasihi mereka dengan tepat, itu akan menguatkan mereka, akan menolong mereka. Kita tidak terjebak dalam debat kusir, ya, perdebatan yang tidak perlu, tetapi sebaliknya karena mereka merasa disentuh, mereka merasa disembuhkan, maka akhirnya dia tidak melanjutkan lagi hal-hal yang tidak perlu. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita mesti menghindari agar kita tidak memiliki mentalitas yang suka menyalahkan itu, ya. Saudara, kita perlu memikirkan bahwa kita harus punya kerendahan hati untuk terus belajar, ya. Kerendahan hati ini dengan melihat teladan Kristus. Kristus saja enggak kemudian marah, meledak, ya, merasakan bahwa orang ini mau menjatuhkan dia, lalu karena Tuhan Yesus penuh hikmat, Tuhan Yesus juga bisa memarahi balik kepada dia. Tidak, Tuhan Yesus justru dengan rendah hati, dia dengan tenang menjawab ini. Lalu kita belajar juga tentang kesediaan untuk mengevaluasi diri. Karena ketika kita disalahkan, ketika kita dicela, mungkin itu benar. Itu memang merupakan kesalahan kita. Nah, ketika melihat sebuah tindakan salah atau sebuah pelajaran berharga, refleksikan itu pada diri kita dan segeralah kita memperbaiki itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kita perlu belajar untuk menolong orang lain yang sedang jatuh. Jangan memperparah keadaannya dengan terus menyalahkan. Jadi kalau kita mau belajar menghindari mentalitas suka menyalahkan, maka kita belajar melihat ketika seorang melakukan kesalahan, kita melihat seseorang itu dengan kasih, maka kemudian sekarang kita menolong. Sehingga orang yang sedang jatuh itu juga bisa bangkit. Mereka bisa menyadari. Kadang-kadang Tuhan mengutus kita untuk menolong orang lain. Juga untuk memberi peringatan ini sekaligus kepada kita. Supaya kita jangan jatuh seperti dia. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hati-hati ketika kita seringkali menilai diri kita terlalu tinggi, ya. Kita overconfidence. pede abis katanya demikian, ya. Kadang-kadang kita berkhayal bahwa kita tidak mungkin salah. Oh, kita pasti benar. Kita tidak mungkin jatuh. Hati-hati itu. Lalu kemudian kita belajar ketika kita jatuh maka yakinlah bahwa Tuhan pasti bisa menolong dan kita pasti bisa bangkit. Jadi jangan minder dan menyalahkan diri. Karena ini pun bisa membuat kita dalam situasi sulit. Kita tidak mampu menerima kelemahan orang lain. Jadi optimislah. Dalam bahasa Jawa ada istilah nggah nggih mboten kepanggih. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menutup bagian tegurannya ini
dengan sebuah kisah bahwa ada dua anak, yang satu sulung, yang satu bungsu, dan kemudian disuruh untuk pergi atau bekerja ke ladang. Yang satu siap mau, ya, langsung menjawab, ya, mantap orang tuanya ya, karena anak ini pasti mau. Tapi dia tidak pergi untuk mengerjakan itu. Yang kedua dia mengatakan tidak mau. Tetapi ternyata dia kemudian menyadari dan dia pergi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, teguran ini sangat penting bagi orang-orang yang pada saat itu menyerang Tuhan Yesus. Ya. Mereka ini sudah begitu banyak diberikan kesempatan, termasuk ketika Yohanes memberitakan kebenaran-kebenaran supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Dan bahkan Tuhan Yesus menunjukkan, memberikan peringatan keras, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus ini ya kebacut ya, kebablasan ya. Kenapa? Mereka itu kan orang-orang yang di mata masyarakat termasuk kelompok yang kudus, yang terhormat. Kok dibandingkan dengan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal? Tapi memang itulah yang terjadi. Apa yang dimaksud? Sekalipun orang-orang yang disebut Tuhan Yesus ini adalah seringkali disebut sebagai orang-orang berdosa, tetapi ketika mereka disadarkan, mereka bertobat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka menyalahkan ini, dia tidak menyadari akan kesalahan dirinya, keburukan dirinya. Dan karena itu dia tidak merasa perlu untuk bertobat. Nah, disinilah pentingnya ketika Tuhan Yesus menegur mereka. Seharusnya mereka itu seperti anak yang tadinya ketika disuruh mengatakan tidak mau, tapi kemudian menyesal lalu pergi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya mentalitas menyalahkan? Kita sering menuding si A, si B. Setiap hari kalau kita merasakan dalam hidup kita, kita lebih banyak menuding orang. Kayaknya semua orang itu selalu ada cacatnya ya, selalu banyak kesalahannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bersih? Apakah kita suci benar? Oh tidak. Kita juga dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan. Kita juga perlu diperbaiki. Alangkah baiknya kalau teguran Tuhan Yesus ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang pada saat itu menegur Tuhan Yesus, menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi hal ini juga kali ini diberikan kepada setiap kita. Mari kita bersama mengambil bagian apa yang Tuhan ingin untuk saya perbaiki. Kita akan mengambil saat hening dan kita mau bersama-sama merenungkan. Kalau Tuhan menunjukkan kepada kita hari ini, selama ini kita lebih banyak mempersalahkan orang lain. Mungkin kita sakit hati. Kita punya masa lalu di mana kita sering dipojokkan. Sekarang kita lebih banyak melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Maka berhentilah melakukan itu. Ketika Tuhan menyadarkan ini yang harus engkau perbaiki. Ketika Tuhan mulai membongkar hidup kita. Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga. Biarkan Roh Kudus melakukannya secara tuntas. Alangkah baiknya sekarang kita membuka diri dan dibereskan. Supaya tidak nanti di kesempatan lain kita menerima pembongkaran yang lebih menyakitkan, yang lebih berat dan kita akan lebih dipermalukan. Dan hari ini Tuhan ingin supaya kita bukan hanya memperbaiki mentalitas kita. Tidak menjadi orang dengan mentalitas mempersalahkan orang lain. Tetapi sebaliknya, kita akan menolong orang-orang yang hidupnya seringkali mempersalahkan orang lain. Kita mendengar, kita mencoba mengetahui apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin mereka perlu disentuh, mereka perlu disembuhkan. Supaya mereka pun juga boleh dipulihkan. Karena ketika mereka orang-orang yang biasa mencela kita, juga mengalami sentuhan itu, mereka merasakan kesejukan, mereka disembuhkan, maka mereka juga akan melihat orang lain dengan tatapan yang sama,
dengan kasih sayang, dan mereka juga akan Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang lain. Karena itu mari kita bersama mengambil bagian ini dengan bersaat teduh di dalam keheningan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melihat perubahan apa yang perlu kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan sikap sempurna, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa, bersama dengan bangsa dan negara ini, kami bergumul tentang penanganan pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan ini sungguh tidak mudah. Kami berdoa ya Bapa, untuk segala sesuatu yang dipersiapkan, sehingga vaksin yang sudah diteliti boleh diuji cobakan dan nantinya bisa digunakan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sesama kami yang saat ini terpapar pandemi ini. Kami berdoa ya Bapa, supaya mereka tertolong dari virus yang berbahaya ini. Tuhan juga menolong tim medis, mereka yang berada di garda depan, supaya mereka tetap aman dan mereka bisa menangani ini secara terpadu dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk rekan-rekan kami yang harus kehilangan anggota keluarganya karena virus ini. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk kehidupan masyarakat di tengah pandemi. Tuhan, hampir semua terkena dampaknya, baik secara ekonomi, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang menempuh studi, kami yang di dalam pekerjaan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menolong kami untuk bisa menghadapi semuanya ini, tetap dengan iman yang teguh kepadamu, dan Engkau memberi kami hikmat untuk melihat peluang-peluang, meskipun kami merasakan keterpojokan dalam situasi yang teramat sulit. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan, ketika kami diperhadapkan kepada situasi di mana kami tidak bisa melakukan kegiatan ibadah bersama-sama di suatu tempat, maka kami mohon supaya semua kegiatan daring ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kami menyadari Tuhan berbagai kendala berkaitan dengan alat-alat yang digunakan, jaringan, dan segala sesuatu. Kami mohon supaya Engkau menolong sehingga kendala ini bisa diantisipasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk kepedulian gereja, aksi-aksi yang perlu dilakukan. Biarlah Tuhan memberikan kepekaan dan hikmat untuk gereja bisa melakukan tindakan yang Engkau berikan sebagai tanggung jawab kepada setiap kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan jemaat
yang sedang sakit, yang dalam pemulihan. Kami menyerahkan pula Bapa untuk orang tua kami, jemaat lanjut usia maupun anak-anak yang rentan terhadap COVID-19. Kami mohon supaya Engkau terus menguatkan. Berikanlah semangat ya Bapa, tingkatkan imunitas mereka sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini tetap memiliki pengharapan dan mereka boleh disembuhkan hanya oleh anugerah Tuhan saja. Kami terus menyerahkan ya Bapa, supaya perekonomian yang sulit yang harus kami hadapi dengan bijak ini, pendidikan yang tetap harus berjalan, pekerjaan dan berbagai hal-hal pribadi, kami berdoa supaya pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ini bisa terselesaikan dengan baik. Akhirnya kami rindu Tuhan, supaya firman-Mu, topik yang menjadi perenungan kami di dalam ibadah hari ini, tidak membuat kami menjadi putus asa atau kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi dengan kekuatan dan kesabaran dari Allah sendiri, kami dimampukan untuk menjalani hidup ini tetap dengan sukacita, ada damai sejahtera, semangat dan kekuatan. Karena itu kami mau menyerahkan segala permohonan dan ucapan syukur kami ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan dengarkan sabdanya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja yang baru, yaitu BCA Cabang Diponegoro atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan melalui SMS atau WA untuk keperluan administrasi. Mari kita pujikan bersama bawa persembahanmu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepadamu.
Biarlah Tuhan Kau mau memberkati persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Sesaat lagi ibadah ini akan usai. Namun kita belum usai untuk bekerja dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita hidup dengan rendah hati, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang mau rendah hati. Ingatlah akan semua kemurahan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup ini. Dan bagikanlah kemurahan Tuhan tersebut kepada sama kita juga. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan bersama, bukan karena upah-Mu. Pergilah dalam damai sejahtera dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kembali. Setiap kata dan karyaku
Tantangan globalisasi dan perubahan berjalan sangat cepat. Kita telah dihadapkan pada era baru dan memasuki percepatan era digital. Bagaimana kita sebagai pendeta, majelis, badan pelayanan, jemaat, dan aktivis gereja menyikapi hal ini? Siapkah dan mampukah kita dapat terus melakukan pelayanan dengan sarana digital yang minimal, namun bisa berdampak maksimal? Bersama dengan Bapak Ang Wee Hei, praktisi IT dan teologi dari Singapura, kita dapat belajar di webinar Christian Digital Ministry. Hari Minggu, 11 Oktober 2020 pukul 1 siang via Zoom dengan tema Online Discipleship in Small Group. Dan juga akan diadakan workshop pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 1 siang via Zoom dengan tema Creative Online Discipleship. Jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk kita mengerjakan karya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Segera daftarkan diri Anda.